adalah salah satu kerajaan maritim terkuat yang bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Daerah kekuasaannya membentang dari wilayah Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Sri artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya artinya kemenangan atau kejayaan. Jadi jika digabungkan diterjemahkan artinya kemenangan yang gemilang. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi dan militer, nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan letak persis kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh kerajaan Sriwijaya ini, mari kita lihat sumber sejarah. Sumber sejarah yang pertama yaitu berita Tiongkok. Jadi pada saat itu ada seorang pendeta Tiongkok bernama Itsing pernah melakukan kunjungan ke Sumatera pada abad ke-7. Ia menemukan suatu perkampungan yang bernama Sriwijaya. Berdasarkan pengamatannya, perkampungan itu menjadi pusat agama Buddha. Kurangnya lebih dari 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti. Nah, selain dari sumber berita Tiongkok, terdapat pula beberapa prasasti yang ditemukan. Contohnya, prasasti Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Karang Bahari, dan prasasti Ligor. Dari sekian banyak, ada prasasti yang ditemukan, adapun prasasti tertua adalah prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan Barangka tahun 686 Masehi. Artinya, melalui prasasti ini, kata Sriwijaya pertama kali dikenal. Yang kedua, Minangkabau adalah sebuah daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri atau Riau. Pernyataan ini menunjukkan awalnya pusat kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Riau. Hal ini didukung temuan arkeologis berupa stupa di Muara Takus atau Kampar Riau. Sedangkan penguasaan dan pemindahan ibu kota ke Palembang dimaksudkan agar Sriwijaya mudah menguasai daerah sekitar. Masa berganti, masyarakat Sriwijaya sebagian besar menganut agama Buddha. Hubungan antara raja dan rakyat terjalin secara harmonis. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Tidak mengherankan agama Buddha berkembang pesat. Sriwijaya bahkan tercatat sebagai pusat agama Buddha Mahayana yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Hal ini didukung adanya berita dari Tiongkok yaitu Itsing dan berita dari Tibet yaitu Pendeta Aticca. Pendeta Aticca datang ke Sriwijaya dalam rangka belajar agama Buddha dari seorang guru yang bernama Dharmapala. Pendiri Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Dapunta Hyang Srijayanasa atau biasa dipanggil Srijayanasa. Nama Dapunta Hyang Srijayanasa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Itsing dan catatan dari dua prasasti, yakni prasasti Talang Tuo dan prasasti Kedukan Bukit. Zaman keemasan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputradewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad 9. Raja Balaputradewa menjalin hubungan dengan kerajaan di luar wilayah Indonesia, terutama kerajaan-kerajaan di India, Benggala, dan Kolamandala dan Kekaisaran Tiongkok. Selengkapnya berikut ini, adapun nama raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya.
Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letaknya yang strategis yaitu di antara jalur perdagangan India dan Tiongkok, membuat Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan pengendali perdagangan antara India dan Tiongkok. Sementara itu, hasil bumi yang diperdagangkan antara lain adalah kemenyan, lada, damar, penyu, dan barang logam. Selain itu, terdapat juga seperti kapar barus, kayu gaharu, cengkih pala, kapulaga. Jadi ringkasnya, kemajuan kerajaan Sriwijaya ini terjadi karena ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama, letaknya strategis berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Yang kedua, menguasai jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kerah. Yang ketiga, hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas yang berharga. Yang keempat, armada lautnya kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan India dan Tiongkok. Yang kelima, pendapatan melimpah dari upeti raja yang ditaklukkan, cukai terhadap kapal-kapal asing, dan barang dagang serta hasil buminya sendiri. Yang pertama, serangan kerajaan Medang Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudama Dewardewa. Meskipun tidak berhasil, serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. Yang kedua, serangan kerajaan Kola-Mandala dari India pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab-sebab terjadinya serangan tersebut, tetapi diperkirakan masalah politik dan persaingan perdagangan. Yang ketiga, negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Genting Kerah, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Yang keempat, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Yang kelima, serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Yang pertama adalah karena adanya prasasti. Contohnya prasasti Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Karangbahari, dan prasasti Ligor. Yang kedua, adanya candi. Yang pertama ada Candi Kriya Bahal, dan yang kedua ada Candi Muara Takus.